Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah kajian Kamaru yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai malam hari ini Allah karuniakan kepada kita sekalian nikmat iman dan juga nikmat aman, yang dengan kedua nikmat ini alhamdulillah di malam hari ini Allah hadirkan kita dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis dzikir, majelis ilmu, majelis ta'lim. Dan itu merupakan indikasi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di kesempatan malam hari ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Di antara tanda-tanda orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan itu diantaranya adalah Allah akan mudahkan orang tersebut untuk melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dimampukan oleh Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sebetulnya itu adalah merupakan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Mudah-mudahan tentunya kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah di atas keimanan kita, sehingga kelak ketika Allah wafatkan kita, ketika malakul maut itu menghampiri kita, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mencintai dan mentaatinya hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan tentunya kita berdoa dan berharap agar kita sekalian termasuk di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak kita bisa dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, kemudian kita mudah-mudahan berkesempatan bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, arsyadani fikumullah. Kita lanjutkan untuk materi tazkiyatun nafasnya sampai kepada motivasi mengingat kematian. Motivasi mengingat kematian. Kalau kita tenggelam di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan dunia, ini kadang-kadang menjadikan kita itu lalai. Hati kita kadang-kadang menjadi lalai, tidak ingat dengan kematian.
Berbeda halnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang setiap saat nyawa mereka bisa saja melayang, ya, karena gempuran serangan yang bertubi-tubi. Hingga hari ini sudah ribuan, ya, syuhada, sudah lebih dari 5 ribuan yang sudah syahid insyaallah, ya. Dan lebih dari 70% kota di Gaza, bangunan di Gaza itu sudah hancur luluh lantak. Serangan Israel yang sampai waktu itu hari ke-6 saja, ya, diteliti oleh peneliti itu, jumlah bom yang dijatuhkan di kota Gaza itu, ya, dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan oleh Amerika di Afghanistan selama 1 tahun, itu lebih berat, lebih parah, yaitu 6 hari yang dijatuhkan oleh Israel di kota Gaza. Saking memang luar biasa, ya. Makanya tingkat kehancurannya sudah lebih dari 70%, bangunan di sana hancur. Ya, kita doakan tentunya yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang gugur di antara mereka. Kita doakan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mati syahid, yang terluka mudah-mudahan diberikan kesabaran, kemudian para pejuang diberikan kesabatan, keteguhan hati untuk senantiasa berjuang di jalan Allah, ya. Tidak mundur, ya, meskipun menghadapi gempuran-gempuran yang hari ini mereka sudah persiapan untuk serangan darat, ya. Mereka mengusir warga Palestina untuk minggir, ya. Disarankan oleh negara-negara yang ada jangan keluar dari Gaza, karena nanti kalau keluar dari Gaza, ya sudah, tanah itu diambil lagi sama mereka. Padahal itu tanah milik nenek moyang mereka, tanah mereka sendiri. Akhirnya mereka terusir hari ini. Ya, praktis yang masih dikuasai oleh warga Palestina yang sempurna ya cuman Gaza, ya. Tapi Barat ya sebagainya sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Jadi kalau dibandingkan dengan peta zaman sebelum Zionis Israel masuk, ya, tahun 48, sekarang itu paling praktis cuma 10% yang dikuasai oleh warga Palestina. Sisanya itu sudah dirampas oleh para penjajah Zionis Israel. Maka kalau Bung Karno mengatakan, ya, kami bangsa Indonesia tidak akan mengakui negara Israel selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya. Ya, ini ya lucu juga, ya. Mereka itu bangsa Palestina itu warga asli di situ. Tiba-tiba ada datang warga penjajah, warga yang datang tiba-tiba merampas tanah mereka, dan yang mendapatkan kemerdekaan malah mereka dahulu. Warga asli di situ, ya, sampai sekarang belum mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Nah, sekalian ini mumpung ingat, ya, saya menyampaikan sekaligus undangan, barangkali nanti jenengan longgar waktunya hari Ahad malam Senin, insya Allah kita akan kedatangan Syekh Thorik Riyad, ya, Jaudan Sukaik, yang beliau dari Gaza, ya, Palestina, yang melakukan roadshow di Solo Raya. Nah, kita kedapatan yaitu di hari Ahad depan, ya, Ahad tanggal 29, ya, 29 itu mulainya Ba'da Isya, ya, Ba'da Isya langsung, ya, supaya juga kita mengetahui kondisi terkini saudara kita yang ada di Palestina, kemudian sekaligus juga untuk menyalurkan donasi, ya, apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita yang di sana. Sedikit yang kita donasikan ke sana, insya Allah itu sangat berarti bagi mereka. Dan insya Allah kita juga menggalang dana, sekaligus nanti ketika sudah terkumpul, maka pada malam itu pula akan kami serahkan langsung. Ya. Jadi juga termasuk menggait beberapa masjid-masjid, silahkan menggalang dana kepada jamaahnya. Setelah terkumpul, nanti insya Allah kita serahkan kepada beliau di malam itu juga, dan juga insya Allah akan kita umumkan, ya, dari perolehan masing-masing masjid yang kita undangi. Itu sekedar untuk mengingatkan tempatnya, ya, tempatnya ada di Pondok Putri Kencuran, ya, di Kencuran, ya, di Kencuran Senting,
di Pondok Putri di Masjid Umar bin Khattabnya, karena mengingat lokasinya yang memungkinkan agak luas ya di sana, yang di unit KMA atau unit Putri Kensuran. Ya, itu sekedar untuk informasi ya, adanya kajian spesial yang diadakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang mengundang kaum muslimin dan juga seluruh santri, insya Allah semuanya 3 unit kita kita hadirkan semuanya, baik unit Putri, Putra dan juga SMK, semuanya kita undang atau kita hadirkan untuk meramaikan kajian tersebut. Ikhwan fillah arsyadani wasakumullah. Orang yang tenggelam di dalam kehidupan dunia serta sibuk dengan tipu muslihatnya dan mencintai kesenangannya ya, sangat mencintai kesenangan yang ada di dunia ya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian ya. Tatkala diingatkan pada kematian, ia akan benci dan lari darinya, nggak pengen keruh tentang kematian, nggak pengen mendengar. Kenapa? Karena dia sangat takut kalau kemudian kenikmatan dunia yang sedang dia rasakan, yang sedang dia upayakan itu kemudian tiba-tiba betul-betul hilang. Ini kan sangat menakutkan ya. Maka orang-orang yang terlalu hubbud dunia, terlalu mencintai dunianya, yang mana sebetulnya dunia itu adalah Allah sebutkan kesenangannya ya, mataun ghurur, kenikmatan yang menipu ya, mataun qalil, kenikmatan yang sedikit ya. Akan tapi tidak jarang ya, tidak jarang nikmat yang tidak seberapa itu kemudian menjadikan manusia itu lalai. Lalai bahwasanya ada yang jauh lebih nikmat, ada yang jauh lebih indah dibandingkan nikmat yang ada di dunia, yaitu nikmat besok berada di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya karena sibuk memburu kehidupan dunianya itu, sehingga kemudian menjadikan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia demi mendapatkan dunia yang secuil itu tadi sampai rela meninggalkan sholat berjamaah, sampai rela meninggalkan shaum Ramadan, sampai rela kemudian menghalalkan segala macam cara, nggak tahu ini, nggak peduli ini halal maupun haram, yang penting keinginan hawa nafsunya terpenuhi ya. Ini para pemburu dunia nggak pernah merasa puas ya. Berapapun dia diberi nggak akan pernah puas ya. Sampai Rasulullah menggambarkan orang yang rakus terhadap dunia itu kan sudah dikasih satu gunung emas ya, maka dia akan minta 2 gunung emas ya. Saking apa? Memang begitulah, nggak pernah selesai. Kalau tamak terhadap dunia itu nggak pernah selesai, kecuali kematian ya, sudah menghampirinya baru selesai dia. Dalam kondisi seperti itu, ketika kematian datang tiba-tiba ya, baru kemudian mata terbelalak ya, apa yang dia upayakan harus ya terputus darinya ya. Ini baru kemudian menyesal dan segala macamnya ya. Kok dulu nggak persiapan, kok dulu ya ketika saya sehat nggak segera untuk ya tolabul ilmi, ketika saya masih bisa ke masjid saya nggak ke masjid, sekarang sudah berbaring lemah di pembaringan ya, nggak bisa kemana-mana ya. Ini kadang-kadang baru menyadari ini. Ikhwan fiddin arsyadani wasakumullah. Orang-orang yang seperti itulah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kita mau berusaha menghindar dari kematian ya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia kematian itu pasti akan menghampirimu, mau bersembunyi dimanapun ya.
mau sembunyi di lubang semut sekalipun, ya, kalau bisa, ya, tidak akan mungkin dia bisa akan lari dari kematiannya. Kalau sudah datang kematiannya, ya, ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda meskipun hanya sesaat, dan tidak pula diajukan. Sudah pas ada ketentuan tentang kematian tersebut. Maka mau berlari kemanapun kita dari kematian, kalau memang jatah hidup kita di dunia itu sudah selesai, ya nggak bisa lari, ya. Maka langkah bijak yang harus kita lakukan, ya, bukan lari dari kematian, karena kematian sudah pasti terjadi, pasti menimpa kita, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, ya. Kadang-kadang nggak nunggu harus siap dulu, ya. Pokoknya kalau sudah datang saatnya itu, ya sudah, Allah cabut nyawanya itu melalui malakul maut. Ya. Tidak bisa kita kemudian menghindar, walaupun didatangkan 1000 dokter spesialis sekalipun untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang memang jatahnya mau meninggal dunia, ya tetap nggak bisa. Maka yang paling harus kita lakukan adalah persiapan apa yang sudah kita siapkan menjelang kematian kita masing-masing. Hidup kita terbatas. Kalau usia kita sekarang sudah usia kepala 4, kepala 5, bahkan ada yang kepala 6, gitu. Ini kan ya sudah sangat dekat sekali. Kalau sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sabdakan, Rasulullah informasikan tentang umur umat beliau yang rata-rata hanyalah sekitar 60-70 tahun. Nah, setiap saat itu kita sedang berjalan menghadapi atau menuju ajal kita masing-masing. Nah, kalau kemudian kita nggak bersegera mempersiapkan diri, amal soleh kita, ketika tiba-tiba sampai garis finish itu datang menghampiri kita, sedangkan kita belum persiapan apapun, ini kan akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Besok orang-orang di akhirat itu menyesal. Yang sudah beramal aja nyesel kok, ya. Yang sudah beramal aja nyesel, apalagi yang amalnya masih kurang, apalagi naudzubillah kafir. Sehingga kemudian dia, ya, orang-orang kafir menyebutkan dalam surat An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada waktu itu berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya dahulu aku di dunia itu menjadi debu saja. Kalau seandainya dulu di dunia aku menjadi debu, nggak menjadi manusia, maka saya tidak akan disiksa seperti ini di neraka jahanam, ya. Tapi ketetapan dia sudah menjadi manusia, dan qadar Allah ternyata dia ingkar kepada Allah, dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyesel. Ada yang pengen kemudian dikembalikan atau ditunda, ya, pengen dikembalikan ke dunia, ya. Supaya apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, ya Allah. Kalau seandainya aku diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, saya ingin sedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Seandainya diperkenankan kembali ke dunia. Tapi itu hanyalah angan-angan, alias tidak mungkin. Orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, ya sudah selesai. Tidak bisa lagi kemudian dia kembali ke dunia untuk sekedar sedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, dan menjadi orang-orang soleh. Maka yang paling mesti harus kita lakukan itu ya sekarang ini, ya. Senantiasa banyak mengingat kematian agar kemudian kita tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melembutkan hati kita. Karena kalau kita nggak bisa lembut hati kita dengan nasihat kematian, maka nasihat yang lain itu tidak mempan. Karena nasihat yang paling jitu untuk melembutkan hati seseorang itu ya kematian. Kalau sudah ingat mati kan mau ngapain juga saya di dunia? Mau berbuat maksiat ngapain juga saya berbuat maksiat kalau kemudian di akhir nanti akan dianggap.
Toh saya juga akan mati. Ngapain juga saya korupsi sekian triliun, ya. Kalau toh akhirnya itu nanti menjadi beban berat besok di akhirat saya. Walaupun korupsi segitu banyaknya pun juga toh juga mati juga gitu. Bukannya dengan hartanya itu kemudian mengekalkan hidupnya di dunia, nggak bisa. Kalau kemudian habis korupsi sekian triliun, terus kemudian sakit-sakitan, ya, hanya apa istilahnya tidak bisa keluar dari tempat tidurnya, terus buat apa uang triliunan rupiah? Nggak bisa dia nikmati itu. Hasil yang haram seperti itu. Maka ya inilah urgensinya, pentingnya kita untuk senantiasa mengingat dengan kematian. Manusia ada yang tenggelam dalam keduniaan, serta ada pula yang mulai bertobat dan mengetahui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada juga yang masih tenggelam dengan dunianya, masih banyak. Tapi ada juga yang kemudian mulai tersadarkan, ya. Kemudian mulai bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenggelam dalam kesenangan duniawi tidak akan mengingat kematian. Ya. Kalau sudah tenggelam dengan duniawi, bergelimang, ya adanya ya cuma senang-senang, foya-foya, hura-hura. Kalau seperti itu sangat sedikit sekali dia ingat dengan mati, ya. Maka hobinya apa ya? Senang-senang dan pesta maksiat yang dia lakukan. Hal itu hanya untuk, kalau misalkan dia ingat kematian, itu hanya untuk meratapi dunianya dan sibuk mencela kematian, ya. Nyalahke kematian. Pada kematian itu pasti datang, ya. Pasti akan menghampirinya. Maka jenis mengingat kematian yang seperti ini hanya akan semakin menjauhkannya dari Allah, ya. Dia ingat mati tapi dia benci dengan kematian itu, ya. Tidak segera bertobat. Dia ingat matinya kemudian mencela kematian itu, ya. Kenapa? Takut kalau kemudian kehilangan segala fasilitas hidup yang dia rasakan selama ini, ya. Maka mengingat kematian seperti ini akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah, ia akan memperbanyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut kita kepada Allah, ya. Ini urgensinya, pentingnya kita kemudian mengingat kematian itu untuk membangkitkan, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ya Allah, dunia cuma sebentar, besok itu di akhirat itu kekal abadi, gitu. Terus kemudian bagaimana sakitnya kalau kemudian harus disiksa di neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ingat bagaimana nanti di alam kubur ya sendirian, ketika amalnya adalah amal keburukan, kemudian kuburnya dipersempit, ya, sehingga meremukkan tulang belulangnya, ya. Terus kemudian ditemani oleh alat amalnya yang berbau busuk dan seterusnya, ya. Dia disiksa, diadab di alam kubur terlebih dahulu, pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Masya Allah. Ya. Kalau mengingat kematian seperti itu menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah, akhirnya semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan takut untuk berbuat maksiat. Mau maksiat itu mikir-mikir, ngapain juga saya maksiat? Kalau kemudian nanti akan dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh sudah terlanjur berbuat maksiat, ya, orang yang senantiasa mengingat Allah itu, ya, meskipun dia terlanjur berbuat maksiat, dia akan segera ingat kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka akan senantiasa beristighfar, ya, minta ampun dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan itulah ciri-ciri dari ahlul jannah, ya. Ahlul jannah itu bukan berarti yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali, Pak. Setiap kita pasti berbuat dosa, pasti. Ada yang merasa nggak pernah dosa. Ya. Yang maksum itu hanyalah siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kita pasti berbuat dosa, ya. Kalau kita mau jujur dengan diri kita masing-masing, betapa banyak dosa yang mungkin kita lakukan. Entah itu mata kita, entah itu lisan kita, entah telinga kita, ya, mendengarkan sesuatu yang haram, ya. Kemudian hati kita,
Ya. Kadang itu hati kita itu sibuk bekerja terus, gitu. Padahal ya anggota badannya itu diam, tapi hatinya masih sibuk, paling sibuk ngerasani tonggone, batin tonggone, ada iri, hasad, terus sibuk terus. Ya. Bukan sibuk zikir kepada Allah, tapi sibuk untuk mengoreksi orang, sibuk untuk mencela orang dan seterusnya. Ya. Ini penyakit, ya. Itu dosa juga, dosa sangat besar, ya. Sangat berat itu. Kalau dibiarkan terus itu, ya hatinya lama kelamaan bisa menjadi mati. Ya. Kalau tidak segera ditaubati. Hasad itu kan akan menggerogoti amal kebaikan kita itu. Sebagaimana api yang menggerogoti atau meremukkan atau membakar kayu bakar itu habis. Sedikit demi sedikit kerpas lama kelamaan habis. Kenapa? Ada terjangkiti penyakit hasad. Maka kalau ahlul jannah tadi bukannya orang yang nggak pernah berbuat dosa. Dia berbuat dosa tapi kemudian apa? Dia ingat kepada Allah. Dzakarullah. Mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Inilah orang-orang yang dikatakan ahlul jannah. Orang yang kemudian segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah terlanjur berbuat dosa. Karena nggak mungkin kita lepas dari dosa, nggak mungkin. Senengnya ya menungso ya, menungso ini jadi menus kakean dosa. Ya memang begitu. Dan Allah sendiri juga sudah menyatakan di dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu wahai hambaku senantiasa tukhti'una bil lail, kalian berbuat salah baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan akulah Allah lah yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa itu semuanya. Allah menggunakan fi'il mudhari' dalam hadis qudsi tersebut. Aghfiru, ana aghfiru, bukan pakai ghafartu, ya. Ana aghfiru, aku akan mengampuni, senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa itu sampai kiamat nanti, ya. Sampai matahari terbit dari barat, itu pintu tobat masih terbuka. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepada kami, ya, mintalah kalian ampun kepadaku, pada Allah. Aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni. Dan itu istimror, berkesinambungan terus, karena Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sedang maupun yang akan datang. Itu menunjukkan sesuatu yang senantiasa terus menerus. Allah akan mengampuni selama kita mau istighfar, selama kita mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun, Allah gak akan pernah peduli. Yang penting mau tobat, ya. Orang yang membunuh 100 orang saja diterima kok tobatnya kok, ya kan? Bisa orang yang telah membunuh 100 orang tapi masuk surga, nggak beramal apapun kecuali tobat dan melaksanakan pertobatannya itu dengan hijrah. Sudah itu aja, belum beramal apapun yang lain. Dia telah membunuh 99 orang, mendatangi seorang rahib, ya. Kemudian ditanya, kalau ada orang membunuh 99 orang, wahai rahib, kira-kira tobatnya masih bisa diterima nggak? Wah, nggak bisa. Dosanya sudah terlalu banyak, ya. Maka kemudian namanya preman dikatakan begitu. Wong pengen tobat kok ditutup pintunya, ya sudah sekalian aja bunuh. Karena saya mau tobat atau nggak ada kesempatan tobat, ya sudah dibunuh sekalian, genap 100. Tapi dalam hati kecilnya dia itu menyesal, pengen tobat betul. Ini salah, ini nggak benar perbuatan saya ini. Akhirnya dia ditunjukkan pada seorang yang alim, ya. Seorang alim itu kemudian ditanya, wahai fulan, saya telah membunuh 100 orang, tapi saya ingin bertobat, kira-kira bisa nggak bertobat? Oh ya bisa, ya. Mestinya begitu, ya. Jadi jenengan nanti kalau sebagai dai, ya, itu ketika ada pertanyaan gitu dimudahkan dulu lah, jangan langsung diberatkan dulu, ya. Yasiru, ya. Mudahkan, wala tu'assiru, dan jangan beratkan terlebih dahulu. Kasih apa itu istilahnya motivasi dulu bisa, ya. Walaupun harus pakai syarat, ya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus hijrah.
kampungmu itu nggak baik. Kalau kamu di situ, tetap di situ kamu nggak bisa tobat selama-lamanya. Kamu harus hijrah pindah ke kampung yang sana itu, karena itu kampungnya orang-orang baik. Ya, betul dia laksanakan perintah itu, hijrah sampai tengah perjalanan Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Sampai malaikat berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini bagianku ini, karena dia telah bertobat. Satunya lagi enggak, ini bagianku, karena dia belum beramal apapun. Dia telah membunuh banyak orang. Ini bagian saya ini tak bawa nih. Lalu Allah mengutus malaikat yang lain untuk menjadi penengah. Sudah, nggak usah rebutan, ukur saja. Kalau memang dekat dengan negeri yang dituju, bagiannya malaikat rahmat. Tapi kalau masih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, maka bagiannya malaikat azab. Diukurlah tempat dia di mana meninggal dunia itu, ternyata lebih dekat ke negeri yang dituju hanya terpaut 1 jengkal. 1 jengkal saja, gitu. Tengah-tengah 1 jengkal jaraknya. Akhirnya diampuni, diterima tobatnya dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu maha luas. Allah itu sangat senang ketika menerima hambanya yang kembali bertobat kepada Allah. Walaupun dulunya berbuat dosa maksiat, ibaratnya sundul langit tadi, kalau mau kembali kepada Allah sangat senang sekali menerima tobat seorang hambanya. Melebihi senangnya orang yang kehilangan onta di padang pasir, padahal bekal makanan, minuman, pakaian ada di situ. Sudah dia cari kemana-mana, nggak dapat. Sampai hampir putus asa, sudah mati nih di padang pasir. Karena kalau hilangnya itu cuma di daerah Sambi itu aman-aman saja, rumah masih banyak, ya, masih minta pertolongan manusia, minta minum segala macam masih tidak ada masalah dia. Banyak orang padang pasir, Pak. Ya sudah, cari kemana-mana, mau kembali ya jauh, bisa mati terpanggang di terik matahari, ya kan? Mau melanjutkan ya masih jauh yang dituju, ya sudah, akhirnya pasrah sudah. Dia istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ya terbangun-bangun, ontanya ya lengkap dengan perbekalannya kembali di hadapannya. Seneng Pak, seneng sekali. Dia kemudian sambil saking senengnya itu dia langsung segera ambil tali kekang apa itu ontanya itu tadi, kemudian mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, gitu ya. Jadi dia terbalik, dia mau mengatakan, ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, gitu. Akan tapi beliau kebalik karena saking senengnya, ya. Jenenge cek kriip-kriip, cek tangi turu, ngerti onton datang, kan seneng sekali, yang tadi sudah putus asa mati. Saking senengnya sampai ngomongnya kebalik, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanku. Ya. Dia kebalik ngomongnya. Lah Allah itu lebih senang menerima tobat seorang hamba melebihi orang itu tadi. Ya. Tanda-tanda orang yang ini ya, ia membenci kematian. Ya, ini kalau orang yang bertobat, ini benci dengan kematian karena ia takut jika kematian mendatanginya sebelum taubatnya sempurna. Ya. Dia nggak senang dengan kematiannya bukan karena dia takut matinya, tapi karena khawatir tobat saya belum sempurna, amal saya mungkin belum banyak, bekal saya belum cukup. Ya. Maka dia belum ingin mati. Ya. Karena ia takut jika kematian mendatanginya sebelum taubatnya sempurna dan sebelum memperbaiki bekalnya. Ya. Jenis membenci kematian seperti ini diperbolehkan, boleh. Ya. Jadi jenengan itu pas seneng mati, gitu ya. Karena merasa amal saya belum cukup. Ya, sholatku je kualitasnya kayak ngono, takbir Allahu Akbar, ya. Sing dipikir ke macam-macam gitu, sampai salam pun wis ra kelingan apa-apa ngerti itu salam. Lagi sadar salam sebboleh. Nah itu kemana pikiran kita itu gitu loh dalam sholat. Itu baru kita urusan sholatnya ya, urusan sholatnya. Padahal kalau kita itu pengen menikmati sholat itu ya harus bisa khusyuk dalam sholat. Kalau kita belum bisa khusyuk dalam sholat, menikmati sholat, menikmati dari mananya? Karena yang menjadikan hati kita tenang tentram itu ketika kita ingat kepada Allah. Ya. Sedangkan dalam sholat itu isinya zikir kepada Allah dan doa kepada Allah. Ya.
Makanya ya kalau supaya kita bisa menikmati sholat itu ya diupayakan untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Itulah yang dikatakan qad aflahal mu'minun, itu ya, yang akan sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin. Di antara adalah mereka orang yang sholatnya itu khusyuk. Ya. Nah, kita lihat masing-masing diri kita. Lah kalau kemudian bekal kita mungkin belum mencukupi, itulah yang kadang-kadang menjadikan kita itu belum pengen mati hari ini. Kenapa? Merasa amal saya masih belum cukup. Nah, model seperti ini nggak apa-apa, boleh. Ya, bukan berarti ini benci terhadap kematian, ya dilarang, enggak. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Merasa dirinya belum siap. Terus segera apa yang dilakukan? Nek ngerti urung siap, ya segera dipersiapkan. Itu yang pentingnya begitu. Analoginya ia seperti orang yang menunda perjumpaan dengan sang kekasih sampai benar-benar siap berjumpa dengannya. Jadi betul-betul persiapan, ya, mencari bekal yang banyak dulu, merantau kemana gitu kan. Nanti pulang-pulang mau melamar gadis idamannya. Tapi sudah persiapan kan, persiapan nanti hartanya segala macamnya ya, nanti disiapkan. Itu sebagai analoginya seperti itu. Sama kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, sesembahan kita, ya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Jangan sampai berjumpa dengan Allah dapat kemurkaan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tanda-tanda orang yang bertobat ialah selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Ini tanda-tandanya orang yang bertobat. Tidak ada kesibukan lain baginya selain hal itu. Kalau tidak demikian, niscaya ia akan mengikuti orang yang tenggelam dalam keduniaan. Ya. Maka apa istilahnya? Kalau orang itu betul-betul pengen bertobat kepada Allah, pasti dia akan mempersiapkan dirinya. Sarana yang dia miliki, harta benda yang dia miliki, keluarga, segala fasilitas yang sedang miliki, itu sebagai sarana untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sarana untuk kemudian mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan, ya. Jadi dunia yang kita usahakan itu bukan tujuan kita, tapi itu hanya sarana saja. Adapun orang yang mengetahui anugerah, ia akan selalu ingat kematian. Sebab itulah saat perjumpaannya dengan sang kekasih, orang seperti ini biasanya menganggap lambat datangnya kematian. Ia menyukai datangnya kematian agar bisa lepas dari negeri orang-orang yang berbuat maksiat dan beralih ke sisi Rabb semesta alam. Dan inilah yang kemudian apa istilahnya, jiwa-jiwa yang senang rindu dengan kematian ini yang dimiliki oleh jiwa-jiwa para mujahid. Ya. Mereka senantiasa merindukan kematian, meskipun berjihad itu tidak kemudian mendekatkan juga dengan kematian. Sebagaimana tidak juga kemudian orang yang meninggalkan jihad itu kemudian bisa terhindar dari kematian. Ya, alias semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perang terus, selama hidupnya digunakan untuk perang, nggak mati-mati, matinya di pembaringan. Contoh seperti Khalid ibnul Walid. Ya. Komandan perang zaman dulu itu perang itu nggak di balik ruangan, Pak. Hadir di depan sendiri, mengomando pasukan di depan sendiri gitu. Ya. Komandan pada waktu itu kan begitu. Dan sekarang kan ya, punya ruangan sendiri nanti untuk basis komando dari ruangan ber-AC gitu ya. Ya, pasukannya perang di lapangan sana menunggu instruksi. Kalau model perang sekarang kan gitu. Kalau dulu ya langsung komandan itu di depan sendiri. Tak jarang duel dulu, adu tanding dengan panglimanya musuh itu juga biasa seperti itu. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Perang berkali-kali, luka-luka di tubuhnya sudah nggak terhitung saking banyaknya. Tapi beliau meninggal bukan di medan perang. Beliau meninggal di pembaringan karena sakit. Ini menunjukkan bahwasanya perang itu juga tidak mendekatkan seseorang dari kematian. Sebagaimana orang yang meninggalkan perang, ya, itu juga tidak berarti kemudian terhindar dari kematian. Ya bisa jadi malah apa istilahnya, dia tidur di rumah malah kemasukan bom sendiri, ya. Bisa jadi seperti itu.
Wallahu alam shawab. Yang pada intinya yang kami sampaikan di sini, marilah kita senantiasa memperbanyak ingat kematian. Ya, kita menyadari bahwa kematian itu akan memutus segala kenikmatan yang di dunia yang kita rasakan, yang kita upayakan ini. Oleh karena itu, karena dunia ini adalah dunia yang fana, hanya sementara, ya, akhirat adalah kekal abadi, maka betul-betul dengan mengingat kematian, mudah-mudahan menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah, semakin semangat di dalam beribadah kepadanya, dan semakin takut kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai istiqomah di atas iman kita. Mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita kelak semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.